ring kesempatan pagi ini, saya akan mencoba menyampaikan yang mana lebih penting Nitya Karma Puja dengan Naimittika Karma Puja. Apa itu Naimittika Karma Puja dan apa Nitya Karma Puja? Dua-duanya ini adalah yadnya. Yadnya yang dilakukan oleh umat Hindu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Dijelaskan sedikit. Yang Nitya Karma Puja itu adalah pelaksanaan yadnya yang dilakukan setiap hari. Sedangkan Naimittika Karma Puja itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Pertanyaannya sekarang, apakah Nitya Karma Puja itu lebih penting dari Naimittika Karma Puja? Yang akan coba menjelaskan. Untuk kehidupan sehari-hari, di Beleleng khususnya, di kota khususnya, kita melihat tren yang bagus sekali. Ya, setiap hari umat Hindu sudah melaksanakan Nitya Karma Puja baik Trisanya. Kemudian ada yang fenomena baru lagi, setiap hari umat melaksanakan sembahyang dengan mesrana untuk sekar metanding. Yang ini tidak ada di dalam sastra. Tetapi fenomena ini adalah menunjukkan bahwa kebutuhan setiap hari umat Hindu untuk beryadnya itu tinggi sekali. Kenapa yadnya? Mari kita lihat. Dasar yadnya itu sudah pasti adalah adanya trirena. 3 macam hutang yang dimiliki oleh manusia. Hutang pada para dewa, hutang kepada buta, hutang kepada siapa lagi satu? Resi. 3 hutang ini. Kemudian 3 hutang ini mesti kita bayar dengan apakah Nitya Karma Puja atau Naimittika Karma Puja. Kalau sekarang dibandingkan mana yang lebih penting, tergantung kita. Kalau diperumpamakan sekarang, utang kita kepada Ida Sang Hyang Widi satu trirena yang kita miliki, apa bedanya dengan utang-utang yang dimiliki manusia di bank? Atau mencoba membandingkan dulu. Kalau utang di bank, dicicil setiap hari, akan menimbulkan ketenangan. Benar tidak? Pasti benar. Apabila tidak mencicil, pasti akan timbul kegaduhan. Bisa debt kolektor lakar teke, bisa yang punya uang akan menagih dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita cicil setiap hari dengan ketentuan yang berlaku, akan jadi nyaman. Begitupun dengan yadnya sekarang. Kalau Nitya Karma Puja dilaksanakan oleh umat Hindu, setiap hari kita melaksanakan Trisanya dalam kehidupan sehari-hari, kita melaksanakan yadnya setiap hari, kemudian kita maturan sekar setiap hari di rumah. Barangkali akan menimbulkan ketenangan bagi kita. Banyak contohnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dia merasakan, umat merasakan, saya kok merasa lebih damai. Hidup saya merasa lebih damai. Kalau logika menangkap apa? Logikanya menangkap bahwa karena manusia, umat Hindu ini telah melakukan pencicilan hutang, renam tadi, kepada Ida Sang Hyang Widi Wase. Oleh sebab itu dianjurkan oleh Tuhan, kalau kita bersembahyang setiap hari, melaksanakan setiap hari, kita artinya telah mencicil renam ini. Utang yang kita miliki kepada Tuhan, tiap hari kita cicil pembayarannya. Yang cara bahasa Bali yang pinjam sesonggane iputu wahyu, ya ngetel mongpong batu. Barangkali generasi yang muda-muda ini tidak melihat. Kalau kami, zamannya Ibu Luh Sumariani di desa itu ada dan dibuktikan bahwasannya ya ngetel yang tiba di batu itu bisa bolong batu. Padahal tidak masuk akal. Kenapa? Karena setiap saat tel, dilubangi batu itu. Lubangnya indah sekali. Itu batu loh. Apa bedanya dengan yadnya yang kita lakukan sekarang? Kalau kita lakukan tiap hari, barangkali untuk yadnya yang lebih besar, tidak terlalu menjadi respon kita. Meskipun itu satu keharusan, umpamanya ngodalin, umpamanya melaksanakan manusiatnya dan lain sebagainya.
Tetapi dengan rutinitas yang kita lakukan setiap hari, kita telah mencicil renam ini. Pada suatu saat batu itu akan menjadi bolong. Tujuan kita akan tercapai dengan pembayaran utang. Apa buktinya? Dalam sebuah sloka 17:22, Ananias cintaya tumam, ye janah pariu parsate anenam prasawi siadiam. Apa artinya itu? Sapa sire sane rauh meriki akan diberikan apa? Siapa saja yang cinta kepadaku, kata Tuhan ini, Bhagavad Gita, segala yang dibutuhkan akan diberi, dan segala yang dimiliki akan dijaga. Ini luar biasa. Artinya, mari kita lakukan cinta kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan bukan saja setiap hari, setiap saat. Ini merupakan wujud nyata daripada Nitya Karma Puja, karena ini adalah cara kita beragama. Cara umat Hindu beragama dengan cara begini, bukan saja Banten yang gede-gedenya, bukan. Ya, makanya dalam Panca Karma Yadnya disebutkan ada 5 jalan beryadnya. Yang pertama itu adalah dengan cara tapa, yoga, jnana, ada 5. Ya. Ini ada di dalam Bhagavad Gita, yang itu artinya kita dapat lakukan semua, tidak harus dengan upacara yad. Beda konteksnya kalau kita melaksanakan yang namanya Nitya Karma Puja, karena ini juga merupakan kewajiban, mari silahkan laksanakan, tentu dengan aturan nista ning nista, utama ning nista itu disesuaikan dengan kemampuan daripada diri kita. Tidak harus besar. Kalau kita dapat laksanakan setiap hari, ini yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari ladeni Tuhan, cintai Tuhan dengan menjalankan Nitya Karma Puja setiap saat, baik secara ritual di rumah, ya. Yang wajib itu sekarang, ya, yang wajib itu sekarang di rumah itu ada Yadnya Sese, Trisandya, kemudian lagi satu, ini baru di lingkungan perkotaan, Yadnya Sekar. Maturan sekar setiap hari. Saya yakin ibu-ibu di kota ini melaksanakan itu. Meskipun di tempat kos, ada yang masih kos, mungkin di rumah-rumah sudah menjalankan ini. Ini suatu yang baik. Artinya bagaimana kita mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Bukankah Patram Puspam Palang Toyang Domi Baktio itu kita yakini itu benar? Bahwa kita mempersembahkan bunga, daun, dan lain sebagainya. Demikian barangkali. Silakan kita yang membandingkan mana yang lebih utama, Nitya Karma Puja dan Naimittika Karma Puja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.